Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Engkreni. Saya dari SI6SP. Di sini saya mau menjelaskan tentang balance scorecard ya. Yang pertama di sini kita akan melihat dulu bagian-bagian dari balance scorecard itu, pengukuran kinerjanya, yaitu yang pertama dari keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan, terus tujuan dari keuangan perusahaan kita itu apa, terus apa yang diharapkan pelanggan terhadap layanan perusahaan kita, dan bagaimana kita membuat mereka tetap loyal, apakah proses bisnis internal utama yang dapat meningkatkan value bagi pelanggan kita, lalu visi dan strategi perusahaan kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari isi dari bagian-bagian balance scorecard tadi, yaitu yang pertama visi dan strategi. Di setiap perusahaan itu memiliki visi dan strategi yang bertujuan untuk mencapai goal ya, yang ingin dicapai perusahaan tersebut. Dalam hal ini butuhnya ada strategi perusahaan yang berkaitan dengan persaingan dengan perusahaan lain agar konsumen menggunakan produk kita. Ya, lalu di sini ada tujuan keuangan perusahaan kita. Bagaimana sih? Yang pertama yaitu maksimalkan keuntungan. Dalam memaksimalkan keuntungan ini berarti semua tindakan dan keputusan finansial itu diambil akan meningkatkan pendapatan. Yang diambil itu akan meningkatkan pendapatan, keuntungan, juga membantu meminimalisir pengeluaran yang tidak perlu, yang tidak diinginkan dalam sebuah perusahaan. Nah, peran ini dipegang ya menjadi tugas utama dari manajer keuangan dan pengawasan keuangan. Di dalam ini manajer keuangan dan pengawasan keuangan itu harus memilih aset yang tepat dan proyek-proyek yang dapat dikerjakan dengan sukses sehingga menghasilkan setiap aktivitas bisnis itu dilakukan perusahaan mendapatkan keuntungan, sehingga mereka itu harus memilih secara selektif proyek-proyek perusahaan yang tidak mengerjakan sesuatu yang tidak ada dalam daftar tujuan manajemen keuangan. Di sini manajer keuntungan itu dianggap sebagai kriteria dasar dalam mengambil semua keputusan. Tujuan ini telah dikritik oleh publik dikarenakan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, ambiguitas, lalu mengabaikan kelebihan nilai waktu, mengabaikan kualitas produk yang diciptakan, tidak cocok untuk lingkungan bisnis modern. Nah, dalam memaksimalkan nilai shareholder itu harus ada tujuan. Tujuannya itu harus yang satu ini adalah dianggap lebih superior dibandingkan hanya memaksimalkan keuntungan perusahaan saja. Dalam memaksimalkan nilai shareholder itu sama dengan meningkatkan nilai perusahaan ya, sehingga tujuan pertamanya hal ini menjadi tugas dari manajer keuangan dan pengawas keuangan. Untuk nilai perusahaan sendiri sama dengan total nilai pasar ekuitas dan nilai pasar utang perusahaan. Pemilik utang itu memiliki klaim tetap pada perusahaan, sehingga jika nilai perusahaan dimaksimalkan maka nilai pasar ekuitas juga akan meningkat. Nah, jadi untuk maksimalkan nilai perusahaan akan konsisten dengan maksimal harga saham, memaksimalkan kekayaan para shareholder ya. Tujuan dari maksimalkan harga pasar saham perusahaan ini yang sudah disebut di atas itu adalah lebih superior dibandingkan dengan tujuan pertama karena beberapa sebab berikut, yaitu merupakan tujuan yang sangat jelas, mempertimbangkan ketepatan waktu harus kas, kualitas produk yang lebih baik, mengurangi konflik kepentingan di antara para stakeholder perusahaan. Nah, di sini yang kita harapkan terhadap pelanggan, yang diharapkan pelanggan terhadap perusahaan kita dan bagaimana kita membuat mereka tetap loyal kepada perusahaan kita itu dengan pelayanan yang baik dan terciptanya pelanggan loyal yang biasanya akan merekomendasikan bisnis kita kepada orang lain, sehingga akan bertambahnya lagi pelanggan-pelanggan baru di perusahaan kita. Tetapi untuk membuat pelayanan yang bagus dalam bisnis ini tidak mudah. Jika ada satu aja pelanggan yang kecewa dengan pelayanan yang kita berikan kepada mereka, itu efeknya sangat besar, yaitu membuat stigma negatif bahwa pelayanan dalam bisnis kita itu jelek kepada orang-orang, sehingga pemilik bisnis itu tidak akan dapat memberikan kualitas pelayanan yang membuat bisa berkembang.
Nah, di sini ada proses bisnis internal utama yang dapat meningkatkan value bagi pelanggan kita. Nah, dalam proses ini menampilkan proses kritis yang memungkinkan unit bisnis yang untuk memberikan value proposition yang mampu menarik dan mempertahankan pelanggannya di segmen pasar yang diinginkan dan memuaskan para pemegang saham. Dalam proses ini terbagi menjadi 3 prinsip dasar ya, perspektif proses bisnis internal. Yang pertama itu adalah proses proses inovasi, di mana proses inovasi ini bagian terpenting dalam keseluruhan proses itu produksi ya, bagian terpenting dalam keseluruhan proses produksi. Nah, yang lalu ada keduanya itu proses operasi. Dalam proses operasi ini, aktivitas yang dilakukan perusahaan itu, proses ini dilihat dari perencanaan, pembentukan bahan mentah hingga menjadi produk jadi, proses marketing hingga proses transaksi antara perusahaan dan pembeli. Nah, yang ketiga itu ada pelayanan purna jual, di mana di dalam layanan purna jual ini merupakan layanan yang diberikan oleh perusahaan atau bisnis kepada konsumen sebagai jaminan mutu produk yang telah dibeli oleh konsumen. Nah, di sini kita bisa melakukan pengukuran kinerja. Yang pertama itu adalah bagian keuangan. Di dalam balance scorecard ini, perspektif keuangan itu merupakan perspektif yang tidak bisa diabaikan. Dalam pengukuran kinerja keuangan ini menunjukkan apakah perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan serta strategi memberikan perbaikan mendasar. Nah, di dalam perbaikan itu terdapat juga berupa gross operating income atau return on investment atau economic value add. Nah, BSC dapat menjelaskan lebih lanjutnya, yaitu dalam mencapai visi yang berperan di dalam mewujudkan pertumbuhan kekayaan, yaitu terdapat peningkatan kepuasan customer melalui peningkatan revenue ya. Terus lalu ada peningkatan produktivitas dan komitmen karyawan melalui cost effectiveness, sehingga terjadi peningkatan laba, peningkatan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan financial return dengan mengurangi modal yang digunakan atau melakukan investasi dalam proyek yang menghasilkan return yang tinggi. Nah, lalu di sini ada pelanggan. Di dalam pelanggan ini, dalam perspektif pelanggan itu, perusahaan perlu terlebih dahulu menentukan segmen pasar dan pelanggan yang menjadi target. Selanjutnya, manajer harus menentukan alat ukur yang terbaik untuk mengukur kinerja dari tiap unit operasi yang dilakukan dalam mencapai target finansial ya. Nah, di sini tolak ukur si pelanggan tadi bisa kita bedakan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama core measure group atau kelompok inti, dan customer value person, kelompok penunjang. Di dalam kelompok inti atau core measurement ini terdiri dari pangsa pasar, tingkat perolehan pelanggan baru atau customer acquisition, kemampuan perusahaan mempertahankan para pelanggan lama, tingkat kepuasan pelanggan atau customer satisfaction ya, tingkat probabilitas pelanggan. Sedangkan kelompok penunjang ini menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama atribut produk, hubungan dengan pelanggan, citra dan reputasi. Nah, di sini ada proses bisnis internal ya, di mana proses bisnis internal menampilkan proses kritis yang memungkinkan unit bisnis untuk memberi value proposition yang mampu menarik dan mempertahankan pelanggannya di segmen pasar yang diinginkan dan memuaskan para pemegang saham. Nah, di sini ada pembelajaran dan pertumbuhan. Di dalam pembelajaran pertumbuhan ini menyediakan infrastruktur bagi tercapainya ketiga perspektif sebelumnya, serta untuk menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Ini sangat penting ya bagi suatu badan usaha saat melakukan investasi, tidak hanya pada peralatan untuk menghasilkan produk atau jasa, tapi juga melakukan investasi pada infrastruktur, yaitu sumber daya manusia, sistem dan prosedur ya. Nah, di dalam perspektif pembelajaran pertumbuhan mencakup 3 prinsip. Yang pertama ada kapabilitas pekerja, kepuasan pekerja, dan retensi pekerja. Nah, lalu ada produktivitas pekerja, kapabilitas sistem informasi, iklim organisasi. Nah, jadi di dalam intinya dalam perspektif pembelajaran pertumbuhan scorecard ini lebih menekan pada aspek organisasi. Bagaimana perusahaan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada menjadi faktor yang lebih kompetitif. Nah, hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi dan terima kasih.